Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok manajemen strategik dengan nama usaha Shoe Barber Studio yang beranggotakan Hisham, Aldi Gunawan, Zaid Akbar Muzaki, M. Zulfikrani Amir, Fauzan Azhar. Profile of the company. Shoe Barber Studio merupakan perusahaan jasa perawatan sepatu yang didirikan sejak tahun 2021 berlokasi di Babakan Madang, Bogor. Vision and Mission. Visi perusahaan kami menjadi perusahaan penyedia perawatan sepatu dengan pelayanan kualitas tinggi dan terbaik di Kota Bogor pada tahun 2025. Lalu misi kami yang pertama, melakukan perawatan secara profesional dengan teknik khusus serta menggunakan alat dan bahan premium. Yang kedua, melakukan perawatan untuk segala jenis sepatu dengan segala model. Yang ketiga, memaksimalkan pelayanan dengan menyediakan jasa antar dan jemput. Motto and tagline of the company. Motto perusahaan kami adalah melakukan semua secara profesional seolah barang itu milik kita. Dan tagline perusahaan kami, Love Your Shoes with Us. Baik, saya akan melanjutkan ke jenis sepatu yang bisa dilakukan perawatan oleh Shoe Barber Studio. Shoe Barber Studio menerima semua jenis sepatu untuk dilakukan perawatan. Di antaranya jenis sneaker, sepatu olahraga, slip-on, sepatu boost atau pantopel, sepatu berbahan kanvas, sepatu berbahan shoot atau beludru, dan lain-lain. Oke, selanjutnya produk jasa yang disediakan. Yang pertama adalah face cleaning, pencucian instan pada bagian upper dan midsole. Dapat ditunggu sekitar 20 menit dengan harga 35.000. Dan deep cleaning, perawatan pembersihan sepatu secara detail dan menyeluruh pada seluruh bagian dengan harga 60.000. Selanjutnya, unyellowing dan whitening, perawatan pada bagian midsole yang telah menguning untuk menghilangkan warna kuning menjadi warna semula tanpa harus di-repaint dengan harga 120.000. Dan ada premium treatment, perawatan ditunjukkan untuk material khusus dalam pengerjaannya dan menggunakan bahan khusus dalam setiap produknya dengan harga 100.000. Selanjutnya ada repaint, perawatan restorasi warna dengan menggunakan cat khusus yang ditunjukkan untuk mengembalikan warna sepatu seperti semula dengan harga 125.000. Selanjutnya ada contoh hasil perawatan sepatu. Bisa lihat dari gambar di sini. Yang pertama ada face cleaning, pencucian instan pada bagian upper dan midsole. Dapat ditunggu sekitar 20 menit. Nah, jadi seperti ini untuk hasil contoh perawatannya dan juga deep cleaning. Selanjutnya unyellowing dan whitening. Ini adalah hasil contoh pada gambar. Dan ada premium treatment before afternya. Selanjutnya ada repaint, perawatan restorasi warna dengan menggunakan cat khusus yang ditunjukkan untuk mengembalikan warna sepatu seperti semula. Jadi bisa dilihat perbedaannya di atas dan di bawah. Oke, selanjutnya SWOT. S1, dikerjakan oleh profesional. 2, pelayanan bermutu premium. 3, sepatu diberikan parfum khusus yang dapat dipilih oleh pelanggan. 4, memiliki sistem delivery service serta pick up service. 5, memberi garansi jika ada kerusakan selama waktu pencucian. W1, pelayanan jasa yang masih belum dikenal masyarakat. 2. Sumber daya manusia dalam kurung karyawan yang dimiliki belum terlalu banyak. 3.
potensi kesalahan internal atau human error. 4. Harga dianggap mahal jika dibandingkan dengan cuci sendiri. 5. Kualitas premium tidak bisa membuat perusahaan menjangkau segmen menengah ke bawah. 1. Peluang bisnis yang masih tinggi. 2. Sifat masyarakat yang cenderung malas untuk mencuci dan merawat sepatu. 3. Tingkat penggunaan sepatu pada masyarakat sangat tinggi. Hampir semua kalangan masyarakat memakai sepatu. 4. Sedikit kompetitor. 5. Curah hujan di area kota Bogor yang ada sepanjang tahun membuat sepatu sering dalam keadaan kotor. 1. Jenis usaha yang mudah untuk ditiru. 2. Kondisi kemacetan di Bogor membuat sistem antar jemput akan terhambat. 3. Pola pikir masyarakat tentang kebersihan sepatu masih rendah. 4. Banyak bermunculan produk perawatan sepatu dengan harga terjangkau. 5. Lokasi yang kurang strategis untuk segmen yang dituju. Selanjutnya, External Factor Evaluation atau EFE. Terdapat dua unsur, yang pertama opportunities atau peluang, yang kedua adalah threats atau ancaman. Untuk poin-poin peluang, yang pertama adalah peluang bisnis yang masih tinggi. Poin kedua, sifat masyarakat yang cenderung malas untuk mencuci dan merawat sepatu. Poin ketiga, tingkat penggunaan sepatu pada masyarakat sangat tinggi. Poin keempat, sedikit kompetitor. Poin kelima, curah hujan di kota Bogor membuat sepatu sering dalam keadaan kotor. Adapun poin-poin ancaman, yang pertama adalah jenis usaha yang mudah untuk ditiru. Poin kedua, kondisi kemacetan di Bogor membuat sistem antar jemput akan terhambat. Poin ketiga, pola pikir masyarakat tentang kebersihan sepatu masih rendah. Poin keempat, banyak bermunculan produk perawatan sepatu dengan harga terjangkau. Poin kelima, lokasi yang kurang strategis untuk segmen yang dituju. Kesimpulan pada external factor evaluation ini dapat kita lihat pada skor akhir di tiap-tiap poin. Adapun untuk unsur peluang, skor tertinggi terdapat di poin nomor 3, yang artinya tingkat penggunaan sepatu pada masyarakat sangat tinggi, merupakan adalah peluang yang sangat kita jaga dan sangat kita prioritaskan. Adapun untuk ancaman sendiri, skor tertinggi terdapat di poin nomor 5, yang mana lokasi kurang strategis untuk segmen yang dituju. Sehingga ancaman ini adalah ancaman yang perlu kita kaji dan perlu kita evaluasi sehingga dapat terus memajukan perusahaan. Selanjutnya, internal factor evaluation atau IFE. Terdapat dua unsur, yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Untuk poin-poin kekuatan, yang pertama dikerjakan oleh profesional, poin kedua pelayanan bermutu premium, poin ketiga sepatu diberikan parfum khusus yang dapat dipilih oleh pelanggan, poin keempat memiliki sistem delivery service serta pick up service, poin kelima memberi garansi jika ada kerusakan selama waktu pencucian. Adapun untuk poin-poin kelemahan, yang pertama adalah pelayanan jasa yang masih belum dikenal masyarakat, poin kedua sumber daya manusia karyawan yang dimiliki belum terlalu banyak, poin ketiga potensi kesalahan internal atau human error, poin keempat harga dianggap mahal jika dibandingkan dengan cuci sendiri. Poin kelima, kualitas premium tidak bisa membuat perusahaan menjangkau segmen menengah ke bawah. Kesimpulan pada internal factor evaluation ini dapat kita lihat pada skor akhir di tiap-tiap poin. Adapun untuk kekuatan, skor tertinggi terdapat di poin nomor 3, yaitu sepatu diberikan parfum khusus yang dapat dipilih oleh pelanggan. Di mana kekuatan ini akan selalu kita jaga dan bisa menjadi pembeda terhadap kompetitor. Adapun untuk kelemahan sendiri, poin skor tertinggi terdapat di poin nomor 5, yaitu kualitas premium tidak bisa membuat perusahaan menjangkau segmen menengah ke bawah. Yang mana poin ini harus selalu kita kaji dan kita evaluasi sehingga perusahaan dapat terus maju. Selanjutnya, competitive profile matrix atau CPM. Terdapat 3 key success faktor. Yang pertama harga dengan bobot 20%, yang kedua layanan dengan bobot 30%, yang ketiga adalah lokasi dengan bobot 50%. Di sini kami mengambil 2 kompetitor, yang pertama adalah Shoes and Care, yang kedua adalah DRMWN Wash Shoe. Kesimpulan pada competitive profile matrix ini dapat kita lihat pada skor akhir, yang mana Shoes and Care memiliki skor tertinggi, yang artinya Shoes and Care merupakan kompetitor yang cukup baik, sehingga kita perlu banyak mengambil referensi dari sana dan membuat inovasi sehingga kita tetap terlihat berbeda walau mengambil sumber referensi yang sama. Oke, baik. Penjelasan selanjutnya itu tentang analisis SWOT. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada analisis strength. Yang pertama yaitu ada dikerjakan oleh profesional.
Yang kedua, pelayanan bermutu premium. Yang ketiga, sepatu diberikan parfum khusus yang dapat dipilih oleh pelanggan. Yang keempat, memiliki sistem delivery service serta pick up service. Yang kelima, memberi garansi jika ada kerusakan selama waktu pencucian. Nah, kemudian ada opportunity-nya, yaitu peluang bisnis yang masih tinggi, sifat masyarakat yang cenderung malas. Kemudian yang ketiga, tingkat penggunaan sepatu pada masyarakat sangat tinggi. Yang keempat, sedikit kompetitor. Yang kelima, curah hujan di area Kota Bogor itu sepanjang tahun membuat sepatu sering dalam keadaan kotor. Kemudian ada trade-nya, itu ada satu, jenis usaha yang mudah untuk ditiru. Yang kedua, kondisi kemacetan di Bogor membuat sistem antar jemput akan terhambat. Yang ketiga, pola pikir masyarakat tentang kebersihan sepatu masih rendah. Kemudian ada weakness-nya, yaitu satu, pelayanan jasa yang masih belum dikenal masyarakat. Kemudian sumber daya manusia atau karyawan yang dimiliki belum terlalu banyak. Kemudian potensi kesalahan internal atau human error. Yang keempat, harga dianggap mahal jika dibandingkan dengan cuci sendiri. Yang kelima, kualitas premium tidak bisa membuat perusahaan menjangkau segmen menengah ke bawah. Jadi dari beberapa analisis SWOT ini bisa kita gambarkan membuat satu strategi, yaitu strategi dengan mengedepankan strength dan opportunities. Yang pertama itu ada satu, meningkatkan iklan ketika masuk musim hujan dan mengadakan promo saat musim hujan. Yang kedua, memberikan fasilitas gratis antar dan jemput untuk memberi yang sudah melakukan 7 kali perawatan dengan jarak yang disesuaikan. Kemudian untuk strategi weakness dan opportunity-nya, itu yang pertama, melakukan kontrol pada pekerjaan karyawan untuk menjaga kualitas jasa yang diberikan. Yang kedua, mendesain lokasi dengan konsep premium sehingga bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kemudian strategi ST atau strength dan threat, itu yang pertama, memperkenalkan jasa perawatan sepatu dengan cara menyebar brosur dan iklan di sosial media. Yang kedua, menguatkan branding Shoe Care Studio adalah jasa perawatan sepatu premium. Yang keempat itu strategi weakness dan threat, itu meningkatkan jumlah karyawan dengan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan memberi bonus pada karyawan yang sesuai target pekerjaan. Yang kedua, memasang pelang brand dengan warna dan desain menarik. Nah, kemudian purpose strategi for the company atau strategi yang disarankan untuk digunakan itu ada dua. Yang pertama, strategi SO. Yang satu, meningkatkan iklan ketika masuk musim hujan dan mengadakan promo saat musim hujan. Yang kedua itu memberikan fasilitas gratis antar dan jemput untuk memberi yang sudah melakukan 7 kali perawatan dengan jarak yang disesuaikan. Yang kedua itu ada strategi WO, itu weakness dan opportunity. Yang pertama itu melakukan kontrol pada pekerjaan karyawan untuk menjaga kualitas jasa yang diberikan. Kemudian mendesain lokasi dengan konsep premium sehingga bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan dari kelompok kami.